Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta selamat malam para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Anissa Husnuzan pada malam hari ini dapat kembali menyapa Anda dalam ngobrol virtual. Dalam kurang lebih 20 menit ke depan kita akan membahas tentang berbagai polemik yang terjadi di Indonesia, di mana pada hari ini kita akan membahas tentang pro kontra rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Ngobrol virtual hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Dan bagi para Tribuners yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun ingin menyampaikan komentarnya, boleh langsung menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah yang kemudian akan kami bacakan di sesi kedua nantinya. Dan juga tentunya para Tribuners, pada hari Senin 8 Mei 2023 kemarin, terdapat aliansi yang terdiri dari organisasi profesi kesehatan yang menggelar aksi demonstrasi menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Dalam demonstrasi tersebut, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar turut hadir dan memberikan orasi ilmiahnya. Maka dari itu, untuk kita semua, pada malam hari ini Tribuners telah terhubung bersama beliau, maka izinkanlah saya menyapa Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Abdul Aziz SPUK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Iya, malam para Tribuners. luar biasa. Bagaimana Pak Dokter kegiatannya setelah aksi demonstrasi kemarin? Apakah sudah berada kembali di kampung halaman atau masih di Jakarta sampai malam hari ini? Ya, alhamdulillah setelah aksi kemarin, eh, tadi siang saya sudah tiba di Kota Makassar lagi melakukan aktivitas seperti biasa, pertemuan dengan para staf, kemudian langsung operasi lagi Oke. dan barusan ini menyelesaikan pasien-pasien poliklinik. Jadi walaupun kami melakukan aksi, tetap pelayanan terhadap pasien itu nomor satu Oke, demi Masya derajat Allah. kesehatan masyarakat. Ya. Oke, luar biasa. Dan semoga segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Pak Dr. Abdul Aziz semuanya mendapatkan manfaat dan juga tentunya bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Amin. sekaitan dengan aksi yang digelar pada tanggal 8 Mei 2023 kemarin, Pak Dokter, organisasi profesi bidang kesehatan apa saja yang turut bergabung dan menyuarakan penolakannya terhadap rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law? Ya, jadi pada aksi kemarin ada minimal lima organisasi profesi kesehatan, yaitu dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kemudian PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia, hadir pula PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Oke. kemudian ada IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia, ada IAI, Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi semua tumpah ruah di Jakarta, 10.000 lebih massa itu memutihkan kota Jakarta kemarin ya, dengan tuntutan yang sama. Karena sebenarnya kita juga tidak menginginkan sebenarnya kegiatan-kegiatan seperti ini, karena terus terang bagi kami melakukan pelayanan itu adalah tugas nomor satu kami, dan para tenaga kesehatan ini adalah silent profesional ya. Jadi kaum profesional yang jarang sekali bersuara. Jadi ketika kami sudah bersuara, apalagi sampai turun ke jalan, berarti memang ada sesuatu hal yang sangat-sangat urgent yang harus kami protes kepada pemerintah seperti itu. Oke, nah boleh mungkin dijelaskan Pak Dokter terhadap para Tribuners yang ada di rumah tentang apa yang kemudian melatar belakangi aliansi yang terdiri dari beberapa organisasi profesi kesehatan tadi, yang tadi Pak Dokter sudah sampaikan bahwa jumlah massanya sangat banyak di Jakarta kemarin tanggal 8 Mei, yang kemudian melatar belakangi untuk menggelar aksi demonstrasi kemarin, Pak Dokter. Ya, jadi perlu kita ceritakan dulu timbulnya rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini ya. Sebenarnya dari tahun lalu sangat mendadak sekali ya, tiba-tiba muncul rancangan undang-undang, padahal undang-undang kesehatan yang ada itu masih sangat relevan dan tidak ada masalah sebenarnya. Tiba-tiba ada penggantian, dan pada saat munculnya RU ini itu serba tidak jelas.
Waktu kita menanyakan kepada pemerintah, pemerintah bilang bukan mereka yang buat. Waktu kami tanyakan kepada DPR, DPR juga bilang mereka tidak tahu siapa yang buat hal ini. Nah, ini sangat aneh sebenarnya ya, di mana sebenarnya ada beberapa tuntutan, ya ada beberapa tuntutan yang kami layankan kepada pemerintah terhadap RUU ini. Kalau dikatakan mau menolak, kami sebenarnya lebih menegaskan bahwa yang kami inginkan adalah ini stop dulu pembahasan tentang RUU kesehatan ini sambil kita melibatkan semua segmen-segmen masyarakat, organisasi profesi untuk membahas undang-undang ini. Jangan tiba-tiba lahir, tidak tahu dari mana, sudah dibahas, kemudian mau diketuk palu. Seperti itu. Ada beberapa hal ya. Namun yang menjadi sorotan utama kami, terutama mengenai perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini, di mana pada beberapa pasal dari RUU tersebut ya di situ secara eksplisit menegaskan bahwa tenaga kesehatan itu, tenaga medis dan tenaga itu bisa dituntut baik secara pidana maupun secara perdata seperti itu. Sedangkan pada beberapa profesi lain, taruhlah misalnya advokat ya, di situ dikatakan mereka tidak bisa dituntut karena tidak ada niat, ya tidak ada niat buruk untuk itu. Apakah kemudian tenaga medis dan tenaga kesehatan selalu punya niat untuk itu? Ya kami bukannya bahwa tidak punya salah, ya kemungkinan itu pasti ada. Namun redaksional dari sini harus diperbaiki, ya. Ada beberapa yang harus diperbaiki redaksionalnya, terutama ya masalah penuntutan ini. Jadi kalau memang kami melakukan kelalaian apa segala macam itu boleh. Tapi kalau masalahnya tidak ada satupun dokter, tidak ada satupun tenaga kesehatan yang ketika di pagi hari bangun membuka mata mau pergi kerja dibilang, ya saya akan mencederai pasien saya hari ini. Tapi selalu saja dalam niatan kami ketika berangkat kerja itu bagaimana supaya pasien-pasien yang datang ke kami itu ya kami doakan bisa kami tangani dan bisa sembuh ya. Kemudian kalau misalnya pasal perlindungan ini berlaku dan bisa dipidanakan, bahkan dalam RUU ini dikatakan juga bahwa siapapun ya siapapun bisa melakukan ganti rugi, ya melakukan ganti rugi. Nah, kalau ini relevan tidak masalah, ya. Tapi ini pasalnya ini pasal karet sebenarnya karena tidak ada penjelasannya sama sekali. Kemudian kalau ini berlaku, maka yakin saja bahwa akan terjadi yang namanya defensive medicine, ya. Di mana defensive medicine itu kalau misalnya seorang tenaga medis tenaga kesehatan melihat satu kasus kemudian dia katakan bahwa ini wah ini kemungkinan ada resiko yang bisa terjadi ya, jadi harus dibedakan antara resiko dengan kelalaian ya. Kalau kita berpikir bahwa ini ada resiko yang lebih besar bisa terjadi, maka kami bisa saja menegaskan saya tidak mau mengerjakan pasien ini daripada kita bisa dituntut balik apa segala macam, padahal itu adalah bukan kelalaian tapi suatu resiko pekerjaan ya. Kemudian yang kedua ya, pada undang-undang ini dihapuskan bagaimana organisasi profesi yang ada itu dihapuskan kewenangannya dalam memberikan surat rekomendasi. Padahal ini sangat penting sekali bahwa satu organisasi profesi harus ditegaskan cukup satu saja ya tiap bidang. Misalnya ID, IB, PP ini dan lain sebagainya ya, ditegaskan satu dan bisa memberikan rekomendasi ya. Rekomendasi ini kan tidak berlaku mutlak. Rekomendasi ini sangat penting. Kenapa? Disinilah kami sebagai organisasi profesi bisa membantu pemerintah untuk memberikan verifikasi terhadap siapa orang yang meminta surat izin praktek ya. Jadi jangan sampai banyak dokter-dokter palsu, ya banyak spesialis-spesialis palsu, ataupun dia dokter tapi tidak sesuai dengan kompetensinya, dia mengajukan SIP dan itu di ACC tanpa rekomendasi dari organisasi profesi, ya, karena biar bagaimanapun organisasi profesi ini yang paling tahu anggotanya, seperti itu. Jadi ini sangat diperlukan sebenarnya untuk melindungi masyarakat sendiri. Kemudian adanya pasal-pasal tentang masuknya dokter-dokter asing yang sangat-sangat longgar sekali. Padahal tidak semua sebenarnya dokter asing itu bisa atau mempunyai ilmu-ilmu seperti yang ada di Indonesia. Karena kita punya kearifan lokal sendiri.
malaria belum tentu ada di negara lain yang tempat mereka belajar misalnya. Ya, kasus-kasus tifoid atau TB dan lain-lain sebagainya ya. Nah, di sini sebenarnya peran dari organisasi profesi dalam memverifikasi, kemudian harus adanya adaptasi kepada dokter-dokter asing yang mau masuk. Kita berikan rambu-rambu yang sangat jelas sekali. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita ngotot memberikan keleluasaan dokter asing masuk, sementara kita saja kalau mau ke negeri lain di ASEAN saja itu sangat susah untuk masuk. Seperti itu. Banyak lagi pasal-pasal lainnya ya. Misalnya di situ dikatakan bahwa pasien harus dirawat sampai sembuh. Nah, ini adalah jelas sekali bahwa pasal-pasal seperti ini dibuat oleh orang-orang yang tidak mengerti. Kata sembuh itu ya sangat-sangat tidak bisa kita cantumkan di situ. Kenapa? Seorang tenaga medis, tenaga kesehatan yang bekerja itu adalah mengupayakan dalam masalah proses. Ya, kalau hasil kesembuhan itu, ya itu adalah hak dari Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada pasien. Taruh misalnya penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula, itu tidak akan pernah sembuh. Ya, kita cuma memberikan obat supaya gulanya turun. Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya kalau dikatakan sembuh tidak ada kesembuhannya. Belum penyakit-penyakit keganasan misalnya. Ya, di seluruh dunia yang namanya penyakit keganasan itu kita hanya bisa mengerem progresivitas daripada penyakit tersebut, tapi untuk menyembuhkan itu belum ada di seluruh dunia. Seperti itu ada beberapa hal. Kemudian masalah aborsi ya, masalah aborsi yang makin pengakuan RUU tersebut makin tua umur aborsi masih tetap misalnya dilegalkan ya. Nah, seperti itu. Ini semua akan berkaitan dengan masyarakat kita. Seperti itu. Oke, luar biasa. Nah, berarti dari beberapa penjelasan Bapak tentang poin-poin pasal-pasal yang tidak disetujui oleh Aliansi Tenaga Kesehatan. Masih banyak sebenarnya. Kalau kita menjelaskan di sini tidak bisa selesai ini anunya. Masih banyak betul. hal. Sebenarnya kami tidak menolak bahwa ini RUU ya, tapi bagaimana RUU ini kita bahas bersama, kita duduk bersama ya. Dalam agama kita kan dikatakan serahkan sesuatu itu kepada ahlinya. Seperti itu. Nah, ini sudah banyak guru-guru kita yang bisa kita libatkan misalnya untuk membahas undang-undang ini. Tidak usah terburu-buru. Kami juga bingung apa sih yang dikejar ya. Namun dari beberapa jejak digital ya yang kita lihat, Pak Menteri Kesehatan misalnya mengatakan devisa yang banyak keluar untuk pengobatan. Nah, ini kalau kita mau telusuri, devisa yang banyak keluar ya di luar negeri untuk masalah berobat ini kan orang-orang kaya. Orang-orang kaya, ya mungkin cuma 20%, 10-20% saja masyarakat kita yang mempunyai kemampuan yang begitu luar biasa. Sementara kalau gara-gara itu kita memasuki misalnya rumah sakit asing, ya dokter-dokter asing, berapa besar sih kesanggupan masyarakat kita untuk berobat ke mereka? Apakah mereka kemudian mau juga turun ke tempat-tempat yang sangat terpencil di daerah kita? Kenapa kemudian tidak tenaga kesehatan, tenaga medis kita yang mau turun ke tempat-tempat itu yang justru kita dukung mengenai peralatannya, mengenai kesejahteraan hidupnya, ya. Seperti kita ketahui ya, tenaga medis di daerah itu banyak yang di bawah UMR penghasilannya, sangat kasihan sekali. Ya, ada lagi misalnya pemerintah menyoroti dalam itu, dia bilang bahwa kurang dokter di satu daerah, ya banyak daerah ada dokter ahlinya, dokter ahli bedah apa segala macam, tapi oleh pemerintah tidak didukung oleh peralatan untuk supaya mereka bisa bekerja. Nah, saya kira untuk fokus aja kita pada transformasi kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, kita fokus di situ, tidak usah yang lain-lainnya, ya. Ditambah lagi dengan framing negatif yang dilekatkan oleh Bapak Menteri Kesehatan misalnya ya, masalah pembayaran iuran yang begitu besar, sangat kecil iuran di ID itu ya. Kemudian pengurusan STR ya, di Kota Makassar kita tidak pernah menarik biaya untuk pengurusan rekomendasi ya. Kalaupun ada di kota-kota lain, di tempat-tempat lain ya, saya kira di semua bidang ada yang namanya oknum ya, seperti itu. Nah, saya kira demikian, Mbak. Iya.
Dari penjelasan Pak Dokter tadi dapat disimpulkan bahwa memang yang dituntut bukan hanyalah penolakan terhadap rancangan undang-undang ini ya Pak Dokter ya, tapi diharapkan adanya ruang diskusi dan juga musyawarah antara Ya, pemerintah, DPR dan juga tenaga ahli kesehatan sebagai orang yang betul-betul paham tentang seperti apa kebijakan kesehatan seharusnya dibuat dan diberlakukan, seperti itu mungkin ya Pak ya. betul. Namun jika Ya, mengutip perkataan dari Pak Dokter tadi bahwa jika dikatakan bahwa memang sampai hari ini pemerintah dan juga DPR saling melempar bola mengenai siapa yang menginisiasi RUU ini. Artinya sejak ya, awal pembahasannya memang apakah dilakukan secara diam-diam sampai hari ini ya, Pak? Betul begitu? iya betul dari awal ya. Bahkan ya jadi ini sangat aneh ya. Eh, ada lagi perilaku yang sebenarnya ya kami ini angkatan 98 ya, Oke. merobohkan Orde Baru waktu itu. Ini malah seorang menteri bersikap sangat represif dan tidak demokratis, membelenggu kebebasan berbicara, kebebasan berpikir. Ya, itu ada karena kita melakukan aksi, melakukan diskusi-diskusi terbuka tentang RUU ini, ya, dari Menteri Kesehatan kemarin ada lagi dari Kementerian Polhukam itu memberikan surat melarang ASN-nya ya, tenaga kesehatan ASN yang berada di bawahnya mereka melarang dan memberikan sanksi administratif ya apabila mereka ikut-ikutan dengan memprotes masalah RUU kesehatan ini. Padahal ini kan negara demokrasi ya, masa dengan cara seperti ini mereka sangat represif, berarti memang ada sesuatu ya. Saya tidak tahu ada apa, pasti ada sesuatu. Betul. Ditambah lagi teman sejawat kami kemarin itu diputus kontraknya di Rumah Sakit Karyadi ya, Profesor Zainal Mutakin itu seorang spesialis bedah saraf konsultan ya. Begitu diputus kontraknya oleh Rumah Sakit Karyadi, malah Rumah Sakit Jepang yang langsung meminang karena dia punya keahlian yang sangat luar biasa. Bayangkan. Kemudian di Kota Makassar kemarin ya, salah satu rumah sakit vertikal ya melakukan pemanggilan dan memberikan SP1 kepada dokternya yang ikut eh, acara kami di auditorium kemarin yang memprotes mengenai RUU kesehatan ini. Ini kan tindakan yang sangat represif. Ada apa dengan undang-undang ini? Padahal ini sangat tidak urgent untuk dilakukan ketok palu secepat ini. Seperti itu. Oke, jika melihat ternyata ada beberapa tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah ataupun mungkin beberapa pihak dari petinggi-petinggi rumah sakit yang ada di Indonesia, cukup disayangkan ya Pak ya jika dilakukan hal yang seperti itu, yang kemudian akan menimbulkan ketidakpercayaan di mata masyarakat, khususnya mungkin para ahli tenaga kesehatan. Nah, melihat rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law kemarin juga cukup banyak mengutak-atik pasal-pasal dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Negara dan juga Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Hal tersebut diduga menjadi potensi masuknya kepentingan lain yang bermotif jaringan bisnis kesehatan dan kekuasaan untuk mengendalikan BPJS Kesehatan melalui Omnibus Law. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Oke. jadi ya bukan saya yang mengungkap ya. Jadi Iya. seperti itu pada saat pandemi kemarin semua bisnis itu ambruk ya kecuali satu, bisnis kesehatan. Nah, inilah hal yang sepertinya ada pihak-pihak yang melirik kemudian mendesak memasukkan pasal-pasal ke dalam RUU Omnibus Law ini. Nah, artinya memang ada jaringan kapitalisme yang mau masuk ke bidang kesehatan ya. Bahkan celakanya bukan cuma bidang kesehatan yang dijamah oleh RUU kesehatan ini, bidang pendidikan pun begitu. Mau mempercepat pendidikan, kami untuk mempercepat pendidikan, tapi ya tetap harus dalam rambu-rambu. Jangan sampai kami menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan yang tidak qualified, yang tidak kompetitif nantinya. Seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya mungkin apa saja jikalau tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi adalah kekhawatiran terkait dengan bagaimana keamanan ataupun mungkin kesejahteraan dari tenaga kesehatan nantinya, apa mungkin implikasi yang juga perlu dikhawatirkan oleh masyarakat yang sekaitan dengan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini yang berdampak langsung terhadap masyarakat, Pak Dokter? Ya, jadi
salah satunya yang saya katakan tadi bahwa akan muncul sikap defensive medicine. Ya, defensive medicine ini bagaimana tenaga medis, tenaga kesehatan itu berhak untuk menolak melakukan sesuatu padahal bisa dikerjakan apabila dia menganggap ya bahwa ini bisa mencelakakan tenaga kesehatan atau tenaga medis tersebut. Ini akan sangat merugikan masyarakat tentunya. Ya, kemudian juga bahwasanya dengan tidak adanya lagi kontrol dari organisasi profesi dalam memberikan rekomendasi, maka para tenaga medis, tenaga kesehatan itu akan berkurang yang memverifikasi ya. Sedangkan kami ikut memverifikasi saja, masih banyak orang-orang yang bisa memotong jalan dari pemberian rekomendasi RIDI sehingga muncullah namanya dokter-dokter palsu ya, perawat-perawat palsu ya. Nah, kemudian juga uh, kemarin ada tudingan bahwa harga obat mahal karena dokter misalnya. Padahal tidak ada sama sekali keterlibatan dokter dalam menentukan harga obat ya. Jadi memang pemerintah harus lebih introspeksi diri masalah ini bahwasanya masalah obat itu adalah industri yang memang harus diatur oleh pemerintah kita. Nah, kemudian kami khawatir juga bahwasanya dengan masuknya dokter asing yang tidak terverifikasi dengan baik, kemudian lulusan-lulusan luar negeri ya yang tidak beradaptasi sebelum masuk ke kita, kemudian munculnya rumah sakit asing, ya itu hanya akan menguntungkan orang-orang kaya saja yang mampu membayar, tapi masyarakat akhirnya akan kesulitan mendapatkan layanan yang murah bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Itu mungkin yang bisa saja terjadi pada masyarakat kita. Oke, salah satu mungkin alasan yang menjadi aksi protes kemarin, aksi demonstrasi kemarin, dianggap bahwa RUU Kesehatan ini dianggap mampu berpotensi memecah belah profesi kesehatan. Apa betul begitu, Pak Dokter? Betul sekali. Nah, ini juga sudah dibuktikan oleh pemerintah adanya framing-framing negatif ya, di mana frame-frame tersebut sangat menjelek-jelekan tenaga kesehatan ya. Kemudian RUU ini yang terlalu didesakkan, ini sudah mulai muncul pro dan kontra sebenarnya, sehingga di tingkat tenaga kesehatan sendiri itu bisa saja terjadi perpecahan-perpecahan ya. Tapi kalau kita mau melihat bahwasanya misalnya ID, kemudian PPNI, mereka tetap harus mempercayakan kepada satu organisasi profesi saja, ya. Di mana kita ketahui bahwa munculnya RUU Kesehatan saja sudah muncul banyak organisasi-organisasi sempalan yang anggotanya cuma 5 orang, yang 3 orang saja, ya. Tapi sudah muncul namanya, ya, muncul namanya, membuat spanduk di depan Kementerian Kesehatan misalnya mendukung RUU Kesehatan. Padahal anggotanya tidak seberapa dibanding dengan Ikatan Dokter Indonesia, PPNI, PDGI, Bidaya itu hampir semua profesi yang berada di naungannya itu adalah anggota kita semua. Demikian, Mbak. Ya, selanjutnya mungkin lantas sebesar apa dampak yang akan timbul atau potensi yang akan timbul nantinya jika rancangan undang-undang tersebut tetap terburu-buru dibahas dan juga disahkan tanpa adanya diskusi awal bersama tenaga kesehatan tentunya sebagai ahli dalam bidangnya. Apakah ada potensi bertambahnya masa demonstrasi ataukah ada bentuk pergerakan lain yang direncanakan untuk menggagalkan ataupun mungkin mengupayakan ruang mediasi ataupun ruang diskusi tadi, Pak Dokter? Ya, jadi kami membagi sebenarnya, memang kami melakukan gerakan parlementer yang sudah lama kita lakukan ya, di mana kita melakukan pendekatan kepada Panja untuk RUU Kesehatan di DPR RI, kemudian ke Komisi 9 DPR RI yang membawahi ini, sampai kemudian kemarin kalau nggak salah Desember atau Januari kami juga sudah turun ke Senayan waktu itu di DPR ya, namun tetap saja berjalan. Akhirnya terjadilah kemarin tanggal 8 Mei itu hampir semua ya, begitu banyaknya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang turun ke jalan ya, yang mereka semua tidak mengatasnamakan
organisasi profesi sebenarnya, tapi mengatasnamakan profesi kita semua. Kalau memang tuntutan kita ini tidak diindahkan oleh pemerintah, ya paling tidak tunda dulu atau libatkan orang-orang yang ahli di bidangnya dari organisasi profesi ya, supaya kita bisa merasa bahwa RUU kesehatan ini memang bisa menjadi milik kita bersama. Kalau tidak seperti ini, ya kemungkinan memang kami akan turun dalam jumlah massa yang lebih besar, bahkan sudah digadang-gadang akan dilakukan pemogokan nasional seperti itu. Bahkan tapi pemogokan nasional itu tentunya kami akan tetap memperhatikan bahwa pemogokan nasional yang kami lakukan faktor-faktor emergensi akan tetap kita lakukan pelayanannya. Jadi UGD kami tidak boleh kami mengosongkan UGD, kemudian operasi-operasi emergensi harus tetap kita jalani, kemudian pasien-pasien rutin yang memang harus mendapatkan obat rutin itu tidak boleh putus. Jadi walaupun kami melakukan gerakan-gerakan demonstrasi atau pemogokan nasional, tetap kami akan berjalan dalam koridor-koridor intelektual yang tentunya pelayanan masyarakat kita tidak akan telantarkan. Luar biasa Pak Dokter. Sangat disayangkan jika pemerintah sampai hari ini masih menutup telinga terkait dengan tuntutan-tuntutan dari tenaga kesehatan, bahkan jika yang dituntut itu adalah ruang untuk melaksanakan diskusi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang seharusnya diberlakukan untuk masyarakat. Dan tentunya yang terakhir mungkin Pak Dokter boleh disampaikan pengharapan ataupun apa yang diharapkan kepada seluruh masyarakat ataupun mungkin kepada pemerintah sekaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, Pak Dokter. Ya, seperti saya katakan tadi, ya bahwa kami ini tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah silent profesional ya. Jadi kami sangat jarang menuntut sesuatu, meminta sesuatu kepada pemerintah ya. Namun kalau kami sudah turun, berarti memang di situ ada hal-hal yang sangat mendesak yang harus melibatkan kami-kami ini, sehingga derajat apapun yang berhubungan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu akan jauh lebih baik. Harapan kami kepada masyarakat bahwasanya jangan mendengarkan framing-framing negatif yang dilekatkan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan ya, karena yakinlah bahwa kami sudah membuktikan diri bahkan pada saat zaman pandemi ya, yang kami juga adalah manusia biasa terus takut juga dengan pandemi, tapi kami tetap melakukan pelayanan di masa-masa pandemi tersebut, tetap turun menjalankan tugas kami ya. Jadi yakinlah walaupun kami melakukan aksi protes ini, kami tidak akan pernah melantarkan masyarakat untuk di bidang kesehatan. Harapan kami pada pemerintah, tolonglah buka mata, buka hati, buka telinga, dengarkanlah dengan baik. Kami ini adalah anak-anak bangsa yang memang berpikiran dari hati nurani kami, berpikiran murni bahwa kami melakukan protes ini demi untuk kepentingan masyarakat dan bangsa kita tercinta ini. Jadi harapan kami yang lebih jauh adalah libatkan orang-orang yang ahli di bidang ini, organisasi profesi yang sudah sangat tua, yang hampir sama tuanya dengan Republik ini, dilibatkanlah dalam kebijakan-kebijakan yang bernilai strategis yang sangat berhubungan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oke. Nah, tentunya Pak Dokter, kita tentunya memiliki pengharapan yang sama. Mudah-mudahan para ahli dan juga tenaga medis serta tenaga kesehatan dapat senantiasa memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan juga yang terpenting adalah pemerintah juga dapat secara demokratis mau mendengarkan dan juga berjalan beriringan bersama tenaga ahli, tenaga medis tentunya, dan juga mendengarkan suara-suara yang disampaikan oleh tenaga medis selaku orang yang betul-betul paham tentang apa yang atau bagaimana bentuk-bentuk kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia tentunya. Nah, untuk itu tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada
Pak Dr. Abdul Aziz pada malam hari ini telah Terima menyempatkan kasih. waktunya untuk mengobrol bersama kita di Ngobrol Virtual edisi Selasa 9 Mei 2023. Mudah-mudahan seluruh agenda dan juga kegiatan yang dilakukan oleh Pak Dokter yang tentunya memiliki niat baik dapat dilancarkan dan juga mendapatkan hasil yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Amin ya robbal alamin. Amin. Dan Amin. tentunya Amin. kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para Tribuners yang telah setia menyaksikan ngobrol virtual pada malam hari ini. Saya Anissa Husnuzan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih malam, Pak Mbak. Dokter. Iya, selamat Terima kasih malam. banyak. Iya.